Kita dari kelompok 6. Hari ini kita mau melakukan wawancara kepada UMKM yang ada di Cilebut. Tungguin keseruannya. Jadi kita udah sampai yang ada di Cilebut, cabang Cilebut. A cold bed full of scorpions. The venom stole her senses. And it could never fall for me. I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a fire, pulling me into the fire. All that time. Nggak makan sebulan. Bulan apa? Bulan. Hai guys, ada di sebelah prasmanan Aceh yang ada di Cilebut. Kita lagi cobain sebelahnya nih. Ada bagaimana rasa sebelahnya? Endul. Teman-teman, jadi kita udah menemukan UMKM yang ada di sekitaran Cilebut, yaitu ada sebelah Prasmanan Arta. Jadi saya akan mewawancara dengan Teteh siapa? Dengan Teteh Ica. Teteh Ica, aku izin wawancara sebentar ya. Teteh, menurut Teteh prospek bisnis ini ke depannya bakal makin oke nggak sih? Mungkin iya. Karena kan seblak itu semua orang pasti bakal mencari ya, masuk ke semua kalangan ya seblak itu. Jadi dari yang muda sampai yang tua bakal suka seblak. Jadi menurut Teteh ini prospek bisnisnya bakal maju terus nih, bakal oke terus. Siapa sih yang biasanya beli dan gimana cara Teteh promosi ke mereka? Mungkin kalau promosi kan lewat TikTok ya, karena promosinya bisa lewat TikTok atau kita manggil blogger ya. Jadi teman-teman kita sendiri pun kadang datang. Karena kebetulan seblak ini udah banyak diliput sama vlogger ya Teteh ya. Contohnya yang di belakang nih, vlogger-vloggernya ada yang Terus apa kelebihannya dibanding toko sebelah? Menurut Teteh kan banyak nih toko seblak di sini. Apa sih yang menurut Teteh tuh jadi unggulnya tuh seblak Arsya, seblak Prasmanan Arsya tuh unggul daripada seblak-seblak lainnya Teteh? Mungkin kalau di bumbunya ya lebih berani. Terus karena kita sayurnya juga gratis. Kita kan biasanya di prasmanan lain kan kayak produknya itu udah dibungkus-bungkus ya. Kalau kita itu sepuas. Jadi itu yang menurut Teteh unggul dari yang lain karena di sini bukan niat menjatuhkan seblak-seblak lain. Yang lain tuh banyak yang semua dihargain mulai dari bumbu, sayur semuanya ya Teh ya. Terus ceritain dong operasional sehari-harinya atau proses bikin produknya gimana? Ini tuh produknya Teteh juga yang bikin atau ada tim-tim di belakangnya? Itu ada, kalau untuk beli itu ada tim lain di belakang. Jadi pusatnya itu ada 2 orang buat produksi, kayak kita kan ada tahu, bakso, terus jerawat. Terus biasanya juga kita ada aci tulang. Nah, itu ada yang bikin sendiri gitu. Jadi ini juga ada cabangnya, ada pusatnya Teh? Ada. Oh, ada pusatnya.
Terus yang aku mau nanya lagi ya, kendala teknis apa yang paling sering bikin pusing pas lagi jualan? Kepepet. Saya lagi rame-ramenya terus nggak kepegang satu kerjaan. Itu biasanya kalau lagi rame tuh jam berapa atau hari apa sih? Biasanya kita di hari weekend ya. Weekend. Biasanya hari Sabtu sama Minggu tapi di malam ya. Oh, itu udah mulai Iya, nggak udah. kondusif tuh ya. Terus di sini pembagian tugasnya gimana? Teteh tuh ada yang spesifik ngerjain apa atau semua teteh kerjain lah gitu? Ada bagian administrasi, ada kasir, tukang piring, SC juga ada, tukang angkutan juga ada. Jadi itu juga yang bikin sebelah prasmanan Arsha lebih terkondusif karena pekerjaannya udah dibagi-bagi Ya, gitu ya, nggak semua ngerjain semuanya gitu ya. Yang terakhir teteh, menurut teteh bisnis ini layak buat digedein nggak sih? Menurut aku layak sih ya, karena siapapun pasti bakal mencari itu, karena kebutuhan sehari-hari mungkin ya, bagi yang suka, bagi yang gemar. Rata-rata tuh seblak tuh masuk ke semua kalangan ya kan ya? Mau dewasa, anak kecil, karena banyak juga anak kecil, anak sekolah gitu yang pada muda. Bahkan anak-anak SD aja sekarang udah suka seblak ya, jadi Iya. udah masuk ke segala kalangan ya gitu. Semua udah Nggak cuma dari remaja aja ya, dari remaja, dewasa, sampai udah tua juga suka. Teteh makasih ya udah mau curhat-curhat, udah mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulannya adalah usaha ini tuh punya banyak peluang untuk berkembang karena makanannya ini tuh cukup semua kalangan dari anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua. Dan cara ngepromosinya itu tuh dia menggunakan platform TikTok dan bekerja sama sama influencer biar orang-orang tuh tertarik gitu. dan kelebihan utamanya itu ada di rasa, karena dia tuh kuat banget rasa, kayak kencurnya itu tuh berasa banget. Jadi kelebihan utamanya itu ada di rasa, dia tuh kuat banget rasa, dari kencurnya juga berasa banget. Dan toppingnya juga ada beberapa yang gratis, kayak sayurannya itu tuh gratis dan bisa diambil sepuasnya. Dan untuk segi operasionalnya tuh dia cukup rapi ya guys, karena dia juga melayani pelanggannya yang cukup ramah dan ada berbagai tim, yang dari tim konsumen dan juga di bagian kayak di depan outletnya gitu. Yang masak, bagian masak. Terus dia juga ada kendalanya itu kalau misalkan lagi rame. Nah kalau lagi rame itu kayak misalnya weekend, malam minggu tuh. Terus kalau misalkan kayak sore-sore ke malam itu tuh biasanya rame. Nah itu juga kadang kayak terlalu kewalahan gitu loh, kayak terlalu terlalu keteteran. Tapi tetap kondusif ya guys. Iya. Dah. Okay.